Selamat siang, kami dari TI 3804 kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami mengenai analisis studi kasus mengenai Maroon Travel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Kandida Kenya Utami, lalu ada Ridho Handoko, Yunaldi Restu Putra, dan Risti Reza Virginia Agustin. Yang pertama itu adalah mengenai elemen struktur. Elemen struktur dari Maroon Travel ini terdiri dari Kokolele, Maroon Travel, Telkom University, armada, karyawan, jadwal keberangkatan, drop-off point, konsultan HMFT, resepsionis, driver, bahan bakar, rute travel, dan juga demand. Lalu untuk elemen proses, ada proses pemilihan rute travel dan proses pemilihan armada. Selanjutnya yaitu mengenai elemen keterkaitan. Kokolele di sini membangun perusahaan jasa transportasi dengan market share lebih dari 75%. Elemen yang kedua adalah saat ini Kokolele memiliki 2 orang resepsionis dan 3 orang driver. Yang pertama, Kokolele akan menjadwalkan 2 keberangkatan dari Bandung dan begitu juga 2 keberangkatan dari Jakarta untuk masing-masing mobil. Selanjutnya, Kokolele menggunakan jasa konsultan CV Hayati Marketing Finance and Trading atau HMFT dan membayar sebesar 10 juta untuk melakukan analisis pasar dari data CV. Yang ketiga, CV HMFT memprediksi bahwa pada saat weekday, Maroon Travel akan memperoleh demand sebesar 10% dari keseluruhan demand saat weekday sesuai dengan drop-off point yang dilewati. 90% sisanya menggunakan travel merek lain. Berikutnya, saat weekend, CV HMFT memprediksi bahwa demand yang akan menggunakan Maroon Travel adalah sebanyak 30% dari total demand weekend sesuai dengan drop-off point yang dilewati. Berikutnya, rata-rata harga travel untuk rute tersebut adalah 115.000. Yang terakhir, sebagai tim konsultan, saudara diminta Kokolele untuk menentukan jenis mobil mana dan titik drop-off point yang harus dilalui oleh mobil travel agar kita mendapatkan minimum harga jual per kursi agar tetap bisa bersaing jika diinginkan margin keuntungan sebesar 200%. Lalu berikutnya adalah 6 elemen masalah. Yang pertama adalah decision maker, yaitu Kokolele itu sendiri. Berikutnya decision objektif, meminimumkan harga jual per kursi. Yang ketiga, decision kriteria, meminimumkan harga jual per kursi dengan meminimasi total biaya yang dikeluarkan. Decision performance measurement, yaitu market share lebih dari 75%. Control input, armada dan rute drop-off point. Lalu konteks adalah Maroon Travel. Berikutnya adalah mengenai stakeholder. Problem owner yaitu Kokolele, problem user yaitu driver Maroon Travel, problem customer, konsumen, dan problem analis yaitu tim konsultan CV Hayati Marketing Finance and Trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hierarki sistem. Hierarki sistem dibagi menjadi 3, yaitu ada narrow system, wider system, dan environment. Untuk narrow system itu sendiri, dalam studi kasus Kokolele atau Maroon Travel ini, narrow systemnya yaitu Maroon Travel, sedangkan wider systemnya yaitu terdiri dari Maroon Travel, CV Hayati Marketing Finance and Trading atau HMFT, dan penumpang atau konsumen. Lalu kemudian untuk environment-nya, di dalam studi kasus ini yaitu pesaing Maroon Travel. Di sini juga bisa dilihat gambar dari hierarki sistemnya. Kemudian untuk diagram input-output di sini untuk uncontrollable-nya di sini ada demand. Lalu untuk inputnya di sini ada armada dan rute travel, dan untuk parameternya di sini ada harga bahan bakar, biaya gaji, biaya drop off, jarak, biaya operasional, biaya servis, dan kemudian hasil outputnya yaitu minimasi harga jual per kursinya. Kemudian berikut adalah gambar influence diagram. Kemudian dari influence diagram ini, kita akan menghasilkan model matematis. Nah, model matematis yang pertama itu ada harga jual kursi dengan rumus total biaya per kursi ditambah dengan total biaya per kursi dikali margin keuntungan. Kemudian untuk total biaya per kursi sama dengan
biaya gaji resepsionis per kursi ditambah dengan biaya gaji driver per kursi, terus ditambah biaya bahan bakar per kursi, ditambah biaya sewa tempat per kursi, ditambah biaya operasional per kursi, ditambah biaya sewa mobil per kursi, ditambah biaya servis mobil per kursi. Kemudian untuk biaya gaji resepsionis per kursi, di sini ada total biaya gaji resepsionis per bulan dibagi jumlah kursi yang dipakai per bulan. Nah, selebihnya teman-teman bisa melihat sendiri di slide ini. Kemudian ini juga hasil matematis berdasarkan influence diagram yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya juga ini adalah model matematis influence diagram yang dibuat. Jadi jumlah kursi yang dipakai per bulan di sini itu sama dengan jumlah kursi dikali frekuensi perjalanan per bulan, dan kemudian jumlah kursi sama dengan jumlah mobil dikali jenis mobil atau jumlah kursi. Saya Yunaldi Restu Putra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada beberapa rute. Ada rute yang bisa dipilih atau drop point yang bisa dipilih oleh setiap travel, yaitu rute dari Bandung ke Sudirman dan kembali lagi ke Jakarta, dan juga jarak-jaraknya tiap rute. Ada 5 rute yang terpilih, yaitu yang pertama itu ada rute Bandung, Padalarang, Purwakarta, Cikampek, Setu, Sudirman dengan total jarak 106 km. Yang kedua ada Bandung, Padalarang, Purwakarta, Cikampek, Setu, Depok, Sudirman yaitu dengan jarak 136 km. Ada Bandung, Padalarang, Purwakarta, Cibitung, Cawang, Setu, Depok, Sudirman dengan jarak 190 km. Bandung, Padalarang, Purwakarta, Cibitung, Cawang, Cililitan, Depok, Sudirman 196 km. Dan yang terakhir ada Bandung, Padalarang, Purwakarta, Cibitung, Sudirman dengan jarak 140 km. Selanjutnya ini ada data-data yang diperlukan, yaitu ada data biaya gaji resepsionis per bulan 3 juta per bulan, biaya gaji driver per bulan 3.250 per bulan, biaya bahan bakar per liter 9.500 per liter, biaya sewa tempat per bulan itu 2.500 per bulan atau per tempat, biaya operasional per bulan 3 juta per bulan, jumlah mobil 3 mobil, jumlah driver 3 driver, jumlah resepsionis 2 resepsionis, frekuensi perjalanan per hari 4 per hari, dan margin keuntungannya adalah 200%. Selanjutnya ini adalah ada 3 mobil, jumlah kursi, data serta konsumsi bahan bakar, biaya sewa mobil per tahun, dan harga servis mobil. Untuk yang pertama ada mobil Isuzu Elab, yaitu jumlah kursinya 14, konsumsi bahan bakarnya 1 liter per 6 km, biaya sewa mobil per tahunnya 120.500.000 dan harga servisnya 750. Selanjutnya ada Mercedes-Benz Sprinter, jumlah kursinya 12, bahan bakarnya 1 liter per 5,3 km, biaya sewa mobil per tahun 243.250, harga servis mobilnya 1.135.000. Dan terakhir ada Toyota Hiace, jumlah kursinya 16, konsumsi bahan bakarnya 1 liter per 5,9 km, biaya sewa mobil per tahun 124.950.000 dan harga servis mobilnya 500.000. Halo, saya Ridho Handoko. Saya akan menjelaskan cara perhitungan dari model matematikanya. Jadi untuk harga kursi ini dengan margin 200% akan didapatkan rumus yang seperti ini, yang sudah dijelaskan oleh Risti. Dan dengan alternatifnya setelah dicoba akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dengan mobil 1 yaitu alternatif 1 dihasilkan 75.324, alternatif 2 115.533, dan alternatif 3 66.631. Ini adalah untuk rute 1 dan dilakukan secara 3 kali untuk setiap rutenya yang menghasilkan
nilai yang berbeda-beda pula. Jadi untuk rute kedua yaitu 86.991 untuk mobil 1, 130.712 untuk alternatif 2, dan 76.990 untuk alternatif 3. Jadi dilakukan secara 5 kali untuk tiap rutenya. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi dengan rute yang pertama yaitu dengan total jarak 106 km dengan mempunyai demand yang masing-masing berbeda akan dan diasumsikan pada sebulan itu ada 22 hari weekday dan 8 hari weekend. Maka dicari biaya per bulannya yaitu mendapat 125.045. Untuk alternatif 1, 164.997.500 untuk alternatif 2, dan 126.931.568 untuk alternatif 3 dan untuk rute 1. Jadi setiap rute itu dihitung masing-masing, dan dengan asumsi itu maka didapatkan rute terpilih untuk tiap alternatif adalah rute keempat. Jadi karena profit yang terbesar pada rute keempat yaitu adalah alternatif kedua, sedangkan harga jual per kursinya itu 159.335. Hal ini tidak sesuai dengan permintaan Koko Lele karena Koko Lele ingin biayanya di bawah 115.000. Jadi kesimpulannya dengan asumsi bahwa dalam satu bulan terdapat 22 hari weekday dan 8 hari weekend, dapat disimpulkan bahwa rute yang terbaik adalah rute 4 dengan armada 1 dengan harga jual kursi 108.836 dan demand yang terpenuhi pada weekday adalah 67 dan pada weekend adalah 168 dan perkiraan profitnya adalah 125.355.720. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.